Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Karena pertolongan dan anugerah-Mu, kami boleh sampai pada bulan baru, minggu yang pertama pada bulan Februari ini. Kami mengucap syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam tema hidup dalam pengharapan, menghalau ketakutan dalam kehidupan kita. Mari kita membuka di dalam Yesaya 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Diberkatilah Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa ada banyak hal yang dapat membuat kita merasa takut dan bisa kehilangan pengharapan di dalam menjalani kehidupan saat ini. Kehidupan yang kita jalani setiap hari tidak lepas dari berbagai masalah dan tekanan-tekanan kehidupan. Tekanan kehidupan yang kita hadapi pada hari-hari ini adalah bagaimana meningkatnya kasus COVID-19. Bagaimana kita melihat para penderita, kita melihat orang-orang yang terpapar oleh virus ini mengalami masalah dengan kesehatan mereka. Dan tidak jarang mereka sampai pada kematian. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ketakutan dan tekanan-tekanan kehidupan yang kita rasakan pada hari ini bisa saja disebabkan oleh pemberitaan yang kita baca, yang kita dengar dalam kehidupan kita. Betapa menyeramkan kondisi hari-hari ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Tidak hanya itu, ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam usaha pekerjaan kita, dalam dunia pendidikan anak-anak kita. Ada hal yang membuat mereka merasa tertekan di dalam kehidupan mereka sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelajar. Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Pertanyaan besar bagi kita, bagaimana agar kita mampu mengatasi tekanan-tekanan yang membuat kita menjadi takut dalam menjalani kehidupan hari-hari ke depan. Bagaimana supaya kehidupan kita tetap di dalam pengharapan kepada Kristus meskipun tekanan dan masalah datang menghadang kita. Mari kita melihat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
dan melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mampu mengatasi tekanan-tekanan kehidupan kita. Kita mampu mengatasi, kita mampu menghalau rasa takut yang disebabkan oleh permasalahan dan tekanan-tekanan dalam kehidupan kita masing-masing. Hal yang pertama firman Tuhan ajarkan kepada kita, Allah selalu ada dalam segala perjalanan hidup yang kita hadapi. Allah selalu hadir di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Allah selalu hadir dalam setiap masalah, dalam setiap tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita. Mengapa Allah rela hadir dalam kehidupan? Mengapa Allah rela hadir di dalam tekanan, di dalam pergumulan, di dalam masalah kita? Kebenaran firman Tuhan mengatakan yang pertama, bahwa kita diciptakan oleh Allah. Ayatnya yang pertama, dia berkata bahwa tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, karena kita adalah ciptaan Allah, maka Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Karena Allah adalah pencipta kita, maka Dia selalu menyertai kehidupan kita di setiap perjalanan hidup. Tidak hanya di kesuksesan, tetapi dikatakan di dalam kesukaran, di dalam tekanan kehidupan yang tidak gampang, di tengah masalah yang menghimpit kita, Allah selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Karena kita diciptakan oleh Dia. Karena Dia adalah pencipta kehidupan kita. Yang berikut Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Mengapa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita? Mengapa Allah selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam duka? Yang kedua, kita melihat bahwa kita telah ditebus oleh Allah. Kita adalah orang-orang ketebusan Allah, sehingga Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Ayatnya yang pertama, bagian yang B. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita milik kepunyaan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, sehingga Dia selalu ada di dalam setiap masa, dalam setiap musim kehidupan yang kita lalui. Yang berikut dikatakan pada ayatnya yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memandang kita sebagai orang yang sangat berharga, sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Setiap kita, bagaimanapun pergumulan kita, bagaimanapun bentuk kita, bagaimanapun keadaan kita, firman Tuhan berkata,
oleh karena engkau berharga di mataku. Oleh karena engkau mulia, maka aku ini mengasihi engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 3 hal ini. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah. Yang kedua, kita adalah milik tebusan Allah. Dan yang ketiga, kita berharga di mata Allah. Itulah sebabnya Allah selalu hadir, Allah selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan yang kita lalui. Baik kehidupan kita sedang di puncak kesuksesan maupun kehidupan kita sedang di dalam keterpurukan, sedang di dalam terowongan yang gelap, sedang di jalan yang tidak berujung. Allah selalu hadir karena kita diciptakan oleh Allah. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah, milik tebusan Allah. Karena kita berharga dan mulia di mata Allah. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi rasa takut dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan kita tetap bisa hidup di dalam pengharapan akan Kristus. Hal yang kedua, mari kita melihat ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, supaya kita bisa mengatasi, supaya kita bisa menghalau rasa takut dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan dan tetap hidup dalam pengharapan Kristus. Kita harus sadar, Allah tidak menyelesaikan masalah, Allah tidak meniadakan masalah, tetapi Allah akan menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua, masalah tetap ada dan Tuhan tetap menyertai kita. Dia berkata bahwa jangan takut. Dia berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Dalam setiap kehidupan kita, air adalah masalah, mungkin masalah-masalah yang kecil akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dia berkata bahwa atau melalui sungai-sungai yang besar, engkau tidak akan dihanyutkan. Masalah kecil, masalah sedang, masalah yang besar, dikatakan bahwa apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua, masalah tetap ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi penyertaan Allah juga akan selalu menyertai dan menjamin kehidupan kita. Meskipun kita ada dalam masalah kecil, masalah sedang, masalah terbesar dalam hidup kita, Dia menjamin kehidupan kita. Dia berkata apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai, aku ada. Dalam masalahmu yang terkecil sekalipun, aku menyertaimu. Atau melalui sungai-sungai, Dia memberi jaminan engkau tidak akan dihanyutkan oleh derasnya sungai, oleh derasnya permasalahan yang engkau hadapi. Bahkan ketika engkau melewati api, Dia berkata bahwa api itu, ketika engkau sedang dalam pergumulan yang besar, sedang ada di dalam tekanan yang terberat sekalipun dalam kehidupanmu, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa menghalau ketakutan yang menghantui kita, bagaimana kita bisa menghalau segala ketakutan yang kita alami lewat tekanan-tekanan kehidupan dan tetap hidup di dalam pengharapan di dalam Kristus. Hal yang ketiga, Allah mau mengajak kita dan Allah mau mengajarkan kepada kita. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga, supaya kita mampu menghalau ketakutan lewat tekanan-tekanan kehidupan yang kita hadapi, yang menghampiri kehidupan kita, dan tetap hidup di dalam pengharapan di dalam Kristus. Yang ketiga, hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Hal yang ketiga, kita melihat bahwa ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7, jaminan Tuhan menyertai, jaminan pertolongan Tuhan akan datang di dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat dan kita mau belajar bahwa hal yang ketiga, hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Ayat yang kedua kembali kita melihat, apabila engkau menyeberang, melalui, kata melalui berarti dihadapi, dilewatkan, dijalani, diterobos ataupun maju untuk menghadapi segala pergumulan, segala tekanan kehidupan, bukan mundur. Tetapi firman Tuhan katakan, apabila engkau melalui, berarti apabila engkau melewati, apabila engkau menghadapi, apabila engkau maju menuju masalah itu, aku akan menyertai engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hadapi, baik itu masalah yang kecil. Dikatakan apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, melewati air, terlebih-lebih sungai yang deras, bahkan api yang dapat menghanguskan, yang dapat membakar. Firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan membiarkan. Kita harus melewati air, sungai, dan api. Ketika kita melewati air, tidak mungkin kita tidak basah. Ketika kita melewati derasnya air sungai, ada riak-riak, ada gelombang-gelombang yang menghantam kita. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak akan dibiarkannya hanyut, tidak akan dibiarkannya terhempas. Apalagi ketika kita melewati api, kita dikatakan tidak akan terbakar, kita tidak akan dihanguskan. Yang terpenting dalam semua ini yang Allah inginkan, hadapi masalah. Jangan kita tawar hati, jangan kita sembunyi, jangan kita menghindari. Hadapi masalah itu, karena masalah akan selalu ada. Hadapi masalah, kita akan mengalami basah,
Kita akan merasakan derasnya terpaan masalah. Kita akan merasa dikelilingi oleh panasnya masalah. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau tidak akan terbakar. Engkau tidak akan hangus oleh panasnya masalah. Engkau tidak akan dihempaskan oleh karena derasnya pergumulan, derasnya tekanan kehidupan yang menghadap engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini, di hari-hari yang semakin membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya pengharapan di dalam Kristus tetap kita nikmati. Ada banyak terpaan masalah, ada banyak deraan masalah, ada banyak tekanan-tekanan kehidupan yang harus kita hadapi. Tetapi hidup di dalam pengharapan akan Allah, hidup di dalam janji firman Allah, kita mampu menghalau setiap ketakutan yang datang menerpa hidup kita. Kita mampu menghalau setiap tekanan-tekanan kehidupan yang menekan kehidupan kita. Kuncinya yang pertama, kita tetap percaya bahwa Allah selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Allah selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita, karena kita diciptakan Allah, karena kita milik tebusan Allah, karena kita berharga dan mulia di hadapan Allah. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak meniadakan masalah, tetapi penyertaan Tuhan akan membawa kita melewati setiap ketakutan, masalah, dan tekanan kehidupan kita. Dan yang ketiga, hadapi masalah. Jangan kita menghindari masalah. Baik masalah besar, masalah kecil, masalah terbesar dalam kehidupan kita. Dia berkata, aku menyertai engkau. Jangan takut, ayatnya yang kelima. Sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikan, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawa anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, yang kujadikan, yang juga kujadikan. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Dia hadir, Dia menyertai, dan Dia siap memberikan pertolongan. Dia mampu memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, apapun yang menghambat kehidupan kita, apapun yang membuat ketakutan dalam hidup kita, tekanan apapun yang menghampiri kehidupan kita, berita apapun yang kita dengar yang membuat kita takut, membuat kita gemetar, membuat kita khawatir, yang harus kita lakukan, yang Allah kehendaki untuk kita tetap kerjakan adalah tetap percaya penyertaan Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Penyertaan Tuhan tidak meniadakan masalah, tetapi penyertaan Tuhan akan memampukan kita menghadapi masalah terberat sekalipun. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita kembali, boleh meneguhkan iman percaya kita kembali untuk kita melangkah dalam hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita mempersiapkan diri kita. Kita berdoa. Mari kita satukan hati kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang hidup dalam setiap kehidupan kami akan selalu menyertai perjalanan hari-hari kami ke depan.
Kami bersyukur Bapa, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia terhadap janji dan penyertaannya, Allah yang sedia untuk selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap musim kehidupan yang kami lalui. Terima kasih buat janji firman-Mu. Terima kasih buat peneguhan firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam pengharapan-Mu, dan kami mampu mengatasi segala pergumulan, segala masalah, karena kami percaya Allah kami hidup dan selalu menyertai kami. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kami. Tidak akan pernah terlambat tangan Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus untuk sebagai tanda memperingati kematian dan kebangkitan Engkau, memperingati pengorbanan yang telah Engkau lakukan, penebusan yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati apa yang akan kami nikmati, roti dan anggur, sehingga lewat itu semua kami memiliki kekuatan dan bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini, dengarlah firman Tuhan yang melandasi akan perjamuan kudus pada pagi hari ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan lalu sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukum tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari akan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca menjadi dasar di dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama, setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita memperingati kematian dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, setiap kali kita makan dan minum anggur perjamuan, kita kembali diingatkan bahwa setiap kita telah dimateraikan oleh darah Kristus yang mahal. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi darah Kristus yang tanpa cacat dan celah, yang telah memateraikan kehidupan kita. Hal yang ketiga, ada tugas yang harus kita kerjakan, bahwa setiap kali kita makan dan minum anggur perjamuan kudus, ada perintah yang harus kita kerjakan, memberitakan kepada setiap orang
tentang kematian dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib sampai Ia datang kembali di tengah-tengah dunia ini. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, dan mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita mau mengucap syukur. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur pada saat ini Bapa, karena anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga setiap kami boleh menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan biarlah seperti apa yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, darah-Mu telah menguduskan kami, tubuh-Mu telah tercabik-cabik untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa kami. Pada pagi hari ini, hamba membawa setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang sedang di dalam kelemahan tubuh, yang sedang terganggu kesehatannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Kristus menjamah, darah Kristus menyembuhkan, darah Kristus menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan imun tubuh yang baik pada saat ini. Terima kasih Bapa, yang susah hatinya, yang gundah gulana hatinya, yang sedang berduka dan sedang bersedih, Engkau hadir memberikan penghiburan bagi mereka. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara ini, berdoa bagi para pemimpin-pemimpin bangsa. Kemurahan dan belas kasih Tuhan terjadi atas kehidupan bangsa dan negara kami. Bahkan Kau menganugerahkan hikmat atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Hikmat yang daripada Tuhan, yang akan mengarahkan mereka untuk memimpin bangsa ini, sehingga berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi bangsa kami. Tolong supaya kami semua boleh melewati masa sukar dan sulit ini, di tengah pandemi yang terjadi, di tengah keterpurukan ekonomi yang terjadi. Tetapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin atas kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.